Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, warga netizen di mana saja kalian berada. Kita berjumpa kembali dalam program Injil yang Heran bersama dengan saya, Pendeta Sony Manoa. Haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan tema hari ini adalah cara berdoa yang benar. Ada banyak orang berdoa tapi tidak mendapat sesuatu. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita melihat kebenaran firman Allah yang pastikan akan menjadi berkat untuk saudara dan saya. Semua orang pasti merindukan doanya didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat bersama-sama. Berdoa merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Kristiani atau orang percaya. Poin yang keenam, ketika kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan adalah ampuni orang lain terlebih dahulu. Kita melemparkan pengampunan. Kita membereskan kepada orang lain. Iya Pak, saya sudah lempar pengampunan, tapi dia sendiri tidak mau. Itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting kita sudah sampaikan permohonan maaf kita dari hati kita. Kalau dia sendiri tidak memaafkan Anda, itu dia akan berurusan dengan Tuhan. Tapi Anda sudah bersih di hadapan Tuhan. Anda bisa berdoa dengan tenang. Dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita lihat di sini. Ketika kita mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga sudah secara otomatis akan mengampuni saudara dan saya. Tetapi ketika engkau tidak mengampuni orang, dan juga engkau tidak akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Lihat ini, saudara. Perhatikan baik firman Allah ini. Jangan kau anggap sepele dengan firman Allah ini. Bagian yang keenam, kenapa doa kita seringkali tidak terjawab? Mengapa pergumulan kita seringkali tidak terjawab? Karena kita sulit mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, saya banyak kali ketika berdoa, seseorang ketika mau menghembuskan nafas, itu banyak sekali saudaraku. Dia berkata, Bapak, saya membenci orang ini. Saya sakit hati dengan orang ini. Saya tidak suka dengan orang ini. Saya membenci ini. Wow, saya kaget. Kekristenannya oke. Rajin ke gerejanya oke. Rajin memberi oke. Setia oke. Semua oke. Tetapi di dalam hatinya menyimpan kesalahan orang. Dia sulit untuk mengampuni orang. Dan dia menderita ketika hari-hari terakhir di rumah sakit. Tapi ketika kami datang mengadakan pemberesan, saya katakan kepada dia, lepaskan pengampunan kepada mereka. Saya akan berdoa. Saudara, ketika dia melepaskan pengampunan, dia sebut satu persatu, dia mengampuni. Tidak lama kemudian, Tuhan memanggil dia ke rumah Bapa. Artinya apa? Jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan kesalahan orang lain sampai langkah yang terakhir.
Karena langkah terakhir yang menentukan saudara masuk surga atau tidak. Syukur saudara, orang ini mau memanggil hamba Tuhan, mau memanggil pendeta untuk datang menekan pemberesan sebelum dia meninggal. Tapi bayangkan, kalau orang lain yang tertutup tidak mau panggil pendeta, berdiam diri sampai akhir dari dia menerima ajal itu, dan dia tidak bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Saya percaya itu saudara. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga netizen yang berbahagia dimanapun engkau berada, lewat program Injil yang heran. Memang benar-benar Injil itu heran. Ketika dia masuk dalam kehidupan kita, dia akan mengadakan operasi dalam hidup kita. Dan semua hal-hal yang negatif dia akan usir semua dari kehidupan kita. Dia membuat hal-hal yang spektakuler, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah keluar dari dalam hati, yang tidak pernah kita tahu dia sediakan untuk kita. Itulah Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah firman yang memberi kekuatan, yang memberi keselamatan. Siapapun dia, ketika engkau menerima Injil, sudah tentu engkau pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, ada 6 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Kita mau melihat bersama-sama supaya kita tidak terjebak di dalam doa yang salah atau doa yang keliru. Saya ulangi, bagian yang pertama adalah memandang Allah sebagai Bapa atau panggil dia Bapa, dan engkau adalah anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, berdoa tidak bertele-tele, tapi berdoa sesingkat-singkat mungkin. Artinya doa yang benar-benar dari dasar hati saudara untuk tertuju kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan tekun. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong memamerkan doamu. Yang kelima, berdoa dengan hati yang bersih. Dan yang terakhir, sebelum berdoa, ampunilah orang lain terlebih dahulu. 6 poin sudah. Bapak Ibu Saudara warga netizen yang Tuhan Yesus berkati, kalau sudah dengar 6 poin ini, kiranya boleh menjadi berkat untuk Anda dimanapun Anda berada. Lakukan 6 hal ini. Saya begitu percaya doa Anda pasti didengar oleh Tuhan. Saya sudah alami hal itu. Ketika saya mempraktekkan ini, saya melihat jawaban Tuhan bertubi-tubi datang. Apa yang sudah saya lupa, semua itu Tuhan jawab. Karena apa? Saya mempraktekkan bagaimana cara yang benar untuk berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Shalom.